Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada kali ini di kesempatan pertemuan yang ke-9, insya Allah. Kita akan memasuki bab yang baru ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang lingkaran dengan segala macam eh, kerumitannya seperti itu, dengan segala macam pengembangannya, dengan segala macam penggunaan kembali rumus-rumus di bagian sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita simpan sejenak di materi sebelum itu, dan kita akan masuk ke bab yang baru yaitu polinomial. Nah, apa itu polinomial? Nah, sebenarnya sudah sangat akrab kita dengan bentuk-bentuk polinomial ini, tetapi mungkin istilah ini baru muncul gitu ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kita sudah sering menggunakannya. Nah, seperti apa? Mari kita lanjutkan. Ya, di bagian ini saya ingin menjelaskan beberapa hal ya sebelum kita memulai pembahasannya. Yang pertama ada tentang pengertian polinomial ya. Apa itu polinomial secara sederhana? Kalau bahasa Indonesianya itu adalah suku banyak ya. Suku banyak berarti nanti kita akan ketemu dengan variabel lagi, dengan koefisien lagi, dengan konstanta lagi, dengan segala macam turunan perhitungannya seperti itu. Nah, jadi nanti dipersiapkan kembali bagaimana membaca, menghitung satu bentuk eh, perhitungan aljabar seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah tentang operasi aljabarnya ya. Nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, tapi nanti pembagian ini kita simpan terlebih dahulu. Kita ganti dengan kesamaan dua buah polinomial seperti itu. Nah, berikutnya uh, tentang pembagian. Nah, ini sengaja dipisahkan ya karena nanti pembahasannya berbeda. Teknisnya ada beberapa hal yang nanti itu mungkin butuh penjelasan yang lebih rinci seperti itu. Sehingga pada bagian ini, pembagian ini kita pisahkan dari operasi aljabar. Kalau biasanya operasi aljabar ya tambah kurang kali bagi seperti itu. Tapi pada polinomial pembagian kita sendirikan karena berkaitan dengan tingkat kerumitannya yang memang dia satu level di atas operasi aljabar biasa seperti itu. Berikutnya yaitu tentang persamaan polinomial. Nah, setelah kita bisa menghitung ya dengan operasi-operasinya itu, nah terus nanti kita baru ke bentuk persamaan polinomial untuk perhitungannya dan materi yang eh, levelnya dinaikkan lagi seperti itu. Nah, di bagian ini, pertemuan ini masih di bab yang pertama, maka kita akan membahas tentang pengertian polinomial. Kita lanjutkan. Nah, mari kita ingat kembali kalau ada bentuk seperti ini ya, 5x pangkat 3 ditambah 6. Kita mengingat beberapa istilah yang ada. Oke, 5 itu disebut koefisien ya. Jadi 5 atau bilangan yang nanti dia nempel pada X ya, pada variabel itu yang disebut sebagai koefisien. Berikutnya, nah X itu adalah variabel dan nanti berbeda ya antara X yang pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 atau X pangkat berapapun, ketika dia pangkatnya berbeda, maka dianggap sebagai dua variabel yang berbeda pada bagian polinomial ini ya. Jadi nanti jangan sampai apa kita nanti agak bingung di situ. Misalkan X kali X atau X dengan X kuadrat itu adalah dua bentuk variabel berbeda. Walaupun ketika X dikalikan dengan X menghasilkan X kuadrat, tetapi tetap X dengan X kuadrat itu dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Kita lanjutkan. Berikutnya, 3 adalah derajat atau pangkat tertinggi ya. Jadi ya kalau nanti misalkan nanti ada pangkatnya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, maka kalau ditanya berapa derajatnya, itu yang dimaksud adalah pangkat tertingginya seperti itu. Walaupun nanti ada pangkat-pangkat yang lain yang lebih rendah. Berikutnya 6 adalah konstanta. Jadi bilangan yang berdiri sendiri yang dia tidak punya kawan, maka dia disebut sebagai konstanta seperti itu.
Nah, yang terakhir yaitu 5x pangkat 3 disebut sebagai suku ya. Jadi suku itu adalah ya gabungan bisa koefisien variabel, bisa variabel saja atau bisa konstanta saja yang dia terpisah tanda operasi ya. Nah, misalnya 5x pangkat 3 plus 6 itu berarti nanti ada dua suku. Suku yang pertama adalah 5x pangkat 3 dan suku yang kedua adalah 6 sebagai konstanta. Tetapi semua itu disebut sebagai suku. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang polinomial, maka kita ke contoh sedikit dulu. Nah, saya punya berapa macam ini? 4 ya. 4 buah bentuk suku banyak. Manakah yang dia polinomial? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Manakah yang polinomial? Yang pertama, ada 6x kuadrat plus 3x plus 5 plus 4x pangkat 3. Yang kedua, ada 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah 3 per x. Yang ketiga, ada 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 8x dikurangi 4. Yang terakhir, yang keempat, ada 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 akar x ditambah 1. Manakah yang polinomial? Oke, jawabannya adalah ini. Yang pertama polinomial, yang kedua bukan, yang ketiga polinomial lagi, yang keempat bukan. Kenapa ya? Nah, kenapa? Maka kita harus tahu. Ya, mengapa demikian? Nah, kita baru akan membahas tentang syaratnya. Jadi tidak semua bentuk apa yang mengandung variabel x itu adalah polinomial, tapi nanti ada syaratnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, bahasanya, oke. Polinomial tadi ada dua ya, ini. Yang bukan polinomial ada dua juga, ada ini. Kenapa? Ya, sederhananya sebenarnya kita sudah bisa melihat ya. Kalau di sini begini, yang di sebelah kanan begini. Nah, di sini ada akar X, ada per X. Nah, itu yang nanti menjadi masuk pada syarat polinomial. Itu yang pertama, terdiri dari lebih dari satu suku ya. Jadi nggak boleh kalau sendirian. 5x itu saja nggak bisa. 6 gitu saja juga tidak bisa seperti itu. Maka harus lebih dari satu suku. Yang kedua, nah dia memiliki pangkat positif pada setiap variabelnya. Variabelnya adalah x ya. Variabelnya adalah x. Nah, pada pangkatnya semuanya harus positif. Kita tahu bahwa per x itu kan berarti artinya x-nya pangkatnya negatif 1. Tidak positif kan seperti itu. Berikutnya akar x. Akar x berarti artinya x pangkat setengah sehingga dia juga tidak bulat positif ya. Nah, ini keterangannya kurang ya. Harus memiliki pangkat bulat positif pada setiap variabel. Jadi nanti tolong ditambahkan. Berikutnya, sehingga polinomial secara umum dapat dituliskan. Nah, ini bentuknya. Dan nanti biasanya ditulis urut ya. Ditulis urut mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah atau sampai konstanta seperti itu. Nah, dengan bilangan AN-1, AN-2, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah bilangan real dan merupakan koefisien. Oh, ini ada yang kelewatan ini. Dan N adalah bilangan bulat positif ya. Jadi N adalah bilangan bulat positif. Tetapi kalau AN-nya dia bilangan real, artinya apa? AN itu boleh pecahan, tetapi N tidak boleh pecahan. Dia harus bulat positif ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, saya punya ini. Saya punya polinomial 5x plus 7 plus 4 plus x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3. Nah, dalam pangkat menurun, kemudian tuliskan suku-suku dan koefisiennya, yang B derajat dan konstantanya ya.
Jadi penulisan itu nanti menjadi baku adalah ditulis dengan pangkat menurun. Maka kita cek yang pertama di sini pangkatnya siapa paling tinggi. Paling tinggi pangkatnya 4, maka X pangkat 4 kita dahulukan. Berikutnya pangkat 3, ini yang nomor 2. Berikutnya pangkat 2. Nah, karena pangkat 2 tidak ada, boleh ditulis 0x kuadrat seperti itu. Nah, berikutnya pangkat 1 dan terakhir adalah konstanta. Oke, kita lanjutkan. Nah, penulisan pada pangkat menurun, nah tadi sudah saya bahas ya, diurutkan maka menjadi X pangkat 4 min 6X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat ditambah 5X ditambah 7. Nah, kenapa di situ perlu dikasihkan 0x kuadrat? Ini nanti berkaitan dengan pembagian ya. Nanti akan sangat berpengaruh pada perhitungan pembagian. Maka di sini saya jelaskan sejak awal ya, ketika misalkan pangkatnya itu tidak urut ya, 4, 3, 1, 0, nggak ada duanya, maka kasihkan aja pangkat 2 dengan koefisien 0. Itu nanti tidak akan mempengaruhi bentuknya, tidak akan mempengaruhi nilainya seperti itu. Tetapi akan sangat menentukan, akan mempengaruhi pada proses perhitungan, utamanya nanti pada bagian pembagian polinomial seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah dapat itu. Nah, maka tinggal menjawab A, suku-suku dan koefisiennya. Suku yang pertama X pangkat 4, koefisiennya 1 ya, karena nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya berarti 1. Berikutnya X pangkat 6, suku min 6X pangkat 3, koefisiennya min 6. Berikutnya 0X kuadrat, koefisiennya jelas 0. Berikutnya 5X, koefisiennya 5, dan terakhir 7 sebagai konstanta. Ya. Nah, terus yang B. Yang B, derajat dan konstantanya, pangkat tertinggi 4, ya, maka derajatnya itu disebut derajat 4. Adapun konstantanya adalah 7. Selesai untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan. Berikutnya operasi aljabar. Nah, ini ya. Nah, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kesamaan. Sudah saya sampaikan di awal bahwa pembagian kita sendirikan karena nanti berkaitan dengan proses perhitungan yang dia nanti unik gitu kan, tidak bisa langsung dengan kita porogabet seperti itu, ataupun nanti ada pengembangan-pengembangan yang membuat pembagian ini nanti disendirikan pembahasannya. Maka pada bagian ini operasi aljabar ini pembagian diganti dengan kesamaan dua polinomial. Seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, kita pegang dulu prinsipnya ya. Dalam operasi aljabar itu kita pegang dulu prinsipnya sehingga nanti memudahkan kita untuk proses perhitungan. Apa itu prinsipnya? Yang pertama, nah operasi hanya bisa dilakukan, operasi penjumlahan dan pengurangan maksudnya hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Makanya tadi X kuadrat dengan X itu dianggap berbeda ya. X pangkat 3 dengan X pangkat 2 itu tetap dianggap berbeda. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada proses operasi. Nah, prinsip yang pertama ini, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Artinya apa? Kalau dia nempel pada X atau dia koefisien, maka hanya bisa dihitung pada variabel yang sama. Makanya X dengan X kuadrat itu dianggap berbeda pada bagian ini seperti itu. Nah, yang kedua, pada operasi penjumlahan dan pengurangan suku-suku tak sejenis, maka tinggal kita tuliskan sebagaimana asalnya. Jadi nggak perlu dihitung gitu kan. Misalkan X kuadrat ditambah X, sudah berapa hasilnya? Nggak usah dihitung, langsung X kuadrat ditambah X. Kenapa? Karena sukunya berbeda. Karena variabelnya berbeda seperti itu. Berbeda jika nanti operasinya perkalian atau yang lainnya sehingga nanti itu pembahasannya berbeda. Nah, sifat berikutnya. Yang pertama distributif. Ini sebagai contoh saja. Nah, saya misalkan punya 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Maka sifat distributif seperti ini. Kita ambil yang sama, kita keluarkan, terus kita taruh sisanya di dalam. Maka menjadi 5 dikurangi 2,
dikasih kurung X kuadrat. Hasilnya ya kita hitung aja. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 3X kuadrat. Berikutnya sifat komutatif dan asosiatif. Apa itu maksudnya? Nah, misal saya punya 2X pangkat 3 dikalikan dengan 3X pangkat 4. Nah, sifat komutatif itu berarti, nah ini sifat komutatif. Ini apa? Berlaku bolak-balik komutatif. Itu kan ini menggunakan sifat distributif juga. Apa? Kita pisahkan ya. Koefisien kita hitung dengan koefisien dan variabel kita hitung dengan variabel. Karena ini perkalian maka dia bisa ya. 2 kali 3 6. Kalau X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4 maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini materi kelas 10 kemarin matematika peminatan. Maka hasilnya adalah 6X pangkat 7. Ini maksudnya ya. Nah, nanti pengembangannya dalam proses perhitungan tetap kita pakai 2 ini. Seperti itu. Nah, lanjutkan penjumlahan. Nah, ini contoh soalnya ya. Saya punya PX dan QX ya. Dengan bentuk itu polinomialnya berapa penjumlahannya? Nah, langsung aja kita kerjakan. Nah, kita kumpulkan ya, kita kumpulkan pangkat-pangkat yang sama ya atau variabel yang sejenis untuk kita lakukan perhitungan. Maka min 8x kuadrat di sini kita gabungkan, kita dekatkan dengan 10x kuadrat. 7x kita dekatkan dengan 11x, 10 kita dekatkan dengan min 13 seperti itu. Nah, terus kita hitung. Nah, kita mendapatkan hasil demikian. Pada apa? Berikutnya pengurangan pun sama ya, pengurangan pun sama. Caranya masih sama, A dikurangi B ya. Tapi hati-hati pada pengurangan ya. Hati-hati pada pengurangan. Kenapa? Karena nanti ketika kita hendak menggabungkan ya di sini kalau ada tanda negatif ini dia berubah jadi positif nih di sini nih. Ya. Terus yang positif dia berubah jadi negatif nih. Yang di dalam kurung positif 5y pangkat 3 menjadi min 5y pangkat 3 plus 3 menjadi min 3. Kenapa? Semua karena tanda pengurangan di sini. Ya, seperti itu. Jadi harus hati-hatinya di situ pada pengurangan. Berikutnya tinggal kita hitung seperti biasa dan kita mendapatkan hasil 5y pangkat 3 plus 7y kuadrat min 2y min 5. Oke, ya kita lanjutkan. Perkalian. Nah, perkalian itu maka dia lintas bisa itu kan lintas variabel dia bisa dilakukan operasi perhitungan seperti itu. Seperti apa? Nah, kita pakai mengalikannya boleh pakai cara seperti ini. Nah, jadi yang belakang diambil utuh dikalikan dengan masing-masing suku pada polinomial yang depan. Di sini x pangkat 3 dikalikan sekepok yang belakang. Berikutnya min 3x. Berarti ini dikalikan sekepok yang belakang. Yang terakhir plus 1. Plus 1 dikalikan dengan sekepok yang belakang. Berikutnya tinggal kita buka tanda kurungnya atau kita kalikan. Nah, jadinya x pangkat 6. Terus min 2x pangkat 5, min x pangkat 3, dan seterusnya. Berikutnya tinggal kita gabungkan, ya kita dekatkan, kita susun mulai dari pangkat paling tinggi sampai pangkat paling rendah. Nah, pangkat yang sama itu bisa kita hitung dengan cara tadi penjumlahan ataupun pengurangan sesuai dengan bentuknya seperti itu. Nah, di sini x pangkat 3 itu ternyata ada 3 macam, maka di sini kita gabungkan untuk nanti kita sederhanakan. Nah, kita memperoleh hasil seperti ini ya. X pangkat 6, min 2x pangkat 5, min 3x pangkat 4, plus 6x pangkat 3, min 2x pangkat 2, plus 3x min 1. Gitu. Nah, berikutnya. Di kesamaan dua polinomial ya. Nah, dua polinomial dikatakan sama jika bentuk keduanya memiliki nilai yang sama untuk variabel x. Nah, kesamaannya dapat ditulis dengan simbol ini ya. Jadi sama dengan tapi apa garisnya 3. Kalau biasa kan garisnya 2 seperti itu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini artinya fx sama dengan gx ya.
Seperti itu. Kenapa simbolnya berbeda? Ini untuk menandai bahwa dua buah entitas itu sama seperti itu. Nah, nanti dalam perhitungan ya kita kembali pakai sama dengan yang stripnya 2 seperti itu. Nah, ini ada contoh sederhananya. Misal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan nilai a, b, c. Nah, sederhananya langsung ya. Karena bentuknya sudah sama ya, antara ruas kiri dengan ruas yang ABC itu dengan polinomial yang satunya, maka langsung kita bandingkan ya. Nah, jika dan hanya jika koefisien pada x kuadrat dan x dan konstantanya pada kedua ruas sama, bentuknya sudah sama, maka langsung x kuadrat 6 ya berarti A-nya 6. Koefisien x-nya min 4 ya berarti min 4. Konstantanya 3 ya sudah berarti langsung 3. Pada contoh ini kan yang sudah bentuknya sama sehingga akan sangat mudah. Lalu tidak kan kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, oke, jadi ini terus berikut. Nah, ini diketahui polinomial yang pertama x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 7 dan polinomial yang kedua ax kurung buka x plus 1 dikuadratkan kurung tutup dikuadratkan plus b kurung buka x min 2 plus c untuk semua x. Nah, ini nilai ABC-nya adalah, nah ini kan bentuknya berbeda, maka kita samakan dulu bentuknya. Sederhananya, dia masih mengandung kurung, yaitu kita bongkar dulu sampai nanti susunan formulanya sama dengan yang sudah diketahui, yaitu dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, sampai konstanta. Seperti itu. Baru nanti kita perbandingkan. Yuk kita lakukan perhitungan. Nah, ini syaratnya ya. Untuk penyelesaian masalah ini kita samakan dulu bentuknya pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dikuadratkan ya, x plus 1 dikuadratkan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Yang tanda kurung kedua, x min 2 dikalikan dengan b menjadi bx min 2b. Seperti itu. Nah, berikutnya, tinggal kita bongkar, maka kita sudah mendapatkan nilai bentuk yang hampir mirip ya. Hampir mirip dengan ruas kirinya. Yaitu sudah x pangkat 3, x pangkat 2. Tapi ternyata x pangkat 1-nya ada 2. Nah, kan berarti kan belum sama persis. Maka harus kita lakukan set lagi, kita lakukan operasi lagi agar bentuknya sudah sama. Kita lanjutkan. Nah, bentuknya sudah sama. X pangkat 3-nya, X pangkat 2-nya, X, dan yang terakhir konstantanya. Kita sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal bandingkan aja. Nih, bentuknya sudah sama, kita tinggal bandingkan saja ya. Simpulkan bahwa A sama dengan 1. A plus B sama dengan min 4, A-nya 1, maka B-nya min 5. Oke, A-nya 1, B-nya min 5. Yang terakhir, min 2B plus C sama dengan 7. Nah, oke. 10 plus sama dengan 7, maka C-nya adalah negatif 3. Sehingga bisa kita simpulkan nilai A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya adalah min 3. Seperti itu. Nah, jadi pada bagian ini, ingat untuk kesamaan harus dirubah dulu susunannya, formulanya agar dia sama, yaitu bentuk mulai dari pangkat tertinggi sampai pada pangkat terendah. Atau sampai konstanta, baru kita bandingkan antara polinomial yang pertama dengan polinomial yang kedua agar apple to apple, agar sama. Baru setelah itu kita tentukan nilainya. Kalau bentuknya masih belum sama, maka otomatis dia tidak bisa seperti itu. Ya, oke. Terima kasih telah menyimak untuk video kali ini. Masih di bagian awal pengenalan polinomial, yaitu di pengertian dan operasinya. Maka silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut agar semakin paham kita
Dan nanti bisa mencari soal-soal dari literasi manapun, buku paket ada, dari Google juga ada banyak untuk nanti bisa dicoba. Dan kalau ada masalah, ya silakan nanti bisa eh, berdiskusi dengan saya atau dengan teman-teman. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.